Selamat datang di channel Matt Chow, tempat di mana sejarah, pengetahuan, kehidupan, politik, dan budaya akan dibahas dalam channel ini. Mari kita jelajahi bersama dan temukan pengetahuan tentang kisah-kisah yang inspiratif. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol lonceng, like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Di tengah padang rumput yang luas dan kosong, terdengar deru angin yang menggetarkan jiwa. Suara kuda yang berlari mengantarkan kita ke masa lalu, ketika keberanian dan kekuatan menjadi simbol kehormatan. Berikut cerita yang terangkum dalam fakta sejarah dunia. Kisah sang penguasa dunia Genghis Khan. Pada abad ke-13, leluhur bangsa Mongol hidup dalam suku-suku yang disebut Amuk. Suku Amuk terbentuk dari jumlah anggotanya yang sedikit. Di dalam suku Amuk terdapat pembagian cabang kabilah atau kelompok berdasarkan hubungan sosial dari para anggotanya. Suku Amuk awalnya menduduki wilayah stepa di Asia Tengah dan menjadi suku-suku nomaden yang terus berpindah-pindah mencari padang rumput untuk keperluan ternak mereka. Di antara suku-suku tersebut, ada satu suku yang akan menjadi sangat berpengaruh dalam sejarah dunia, yaitu suku Mongol, dan kita kenal sebagai bangsa Mongol. Pada tahun 1162, dari suku-suku Mongol lahirlah seorang anak laki-laki yang akan menjadi pemimpin yang sangat mempengaruhi peradaban di dunia. Anak tersebut merupakan putra sulung dari Yesughi, yang dimana Yesughi merupakan kepala suku Mongol dari klan Borjigin, yang dimana anak tersebut bernama Temujin. Ketika Temujin masih kecil, ayahnya Yesughi meninggal karena diracun oleh musuh. Tanpa perlindungan seorang kepala suku, keluarga Temujin ditinggalkan oleh klan mereka. Ibunya, Helen, berjuang mati-matian membesarkan anaknya di tengah kerasnya hidup di stepa. Di usia muda, Temujin harus memburu untuk menghidupi keluarganya. Namun, bukan hanya alam yang menjadi musuhnya. Suatu hari, saudaranya Baxter mengambil jatah makanan mereka secara sepihak. Temujin yang sudah lama menahan amarah dan lapar mengambil keputusan kelak menunjukkan karakternya. Ia membunuh saudaranya sendiri. Baginya, keadilan harus ditegakkan, meski harus dengan tangannya sendiri. Pribadinya yang karismatik membantunya mendapatkan pengikut dan mengikat persekutuan dengan dua pemimpin padang rumput yang kuat, yaitu Jamuka dan Tokrul. Namun, seiring dengan meningkatnya famor Temujin, hubungannya dengan Jamuka dan Tokrul berubah menjadi konflik. Pada sekitar tahun 1187, konflik pun terjadi. Temujin mengalami kekalahan besar dan menghabiskan beberapa tahun berikutnya di bawah kendali dinasti Jin. Setelah pulangnya Temujin dari kendali dinasti Jin, pada tahun 1196, ia muncul kembali dan dengan cepat mendapatkan favor kekuasaan di tengah suku-suku Mongol. Tokrul yang melihat Temujin sebagai ancaman melancarkan serangan mendadak terhadapnya. Pada serangan tersebut, pasukan Temujin terpukul mundur kemudian berkumpul kembali untuk mengatur strategi dan mengalahkan Tokrul. Setelah mengalahkan Tokrul, Temujin melancarkan strategi serangan ke suku Naiman
yang dipimpin oleh Jamuka. Dari serangan tersebut, Jamuka ditangkap dan dieksekusi. Dari serangkaian serangan yang dilancarkan Temujin pun menjadi penguasa tunggal padang rumput Mongolia dan nantinya akan mendapat gelar yang kemudian dikenal dunia sebagai Genghis Khan, sang penguasa agung. Temujin mulai menyatukan suku-suku Mongolia di bawah Panji Tunggal. Dia mengembangkan sistem militer yang efektif, yang mencakup disiplin yang ketat, kemampuan berkuda yang luar biasa, dan taktik kavaleri yang inovatif. Pada tahun 1206, Temujin diberi gelar nama Khan atau Khan Agung oleh para pemimpin suku Mongol yang bersatu di sebuah kongres suku yang menjadikannya pemimpin resmi Kekaisaran Mongolia dan diberi gelar nama Genghis Khan. Kekuatan utama pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan adalah taktik peperangan yang unik dan sangat efektif. Para prajurit Genghis Khan adalah pengendara kuda ulung yang terampil dalam memanfaatkan panah dan busur. Mereka mengendarai kuda dalam formasi yang disebut Zumen, yang terdiri dari ribuan prajurit. Taktik ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat di medan perang dan secara efisien menyerang musuh dari jarak jauh. Satu taktik canggih yang digunakan oleh pasukan Mongol adalah taktik gerilya. Mereka akan menghindari pertempuran frontal dan memanfaatkan kecepatan berkuda untuk menyerang pasukan musuh yang lemah atau terisolasi. Ini adalah strategi yang memungkinkan mereka untuk mengatasi musuh yang lebih besar secara taktis. Selain itu, pasukan Mongol juga mengembangkan senjata peperangan baru yang mengerikan, seperti penggunaan bubuk musiu. Penggunaan bubuk musiu memberi mereka keunggulan besar dalam pengepungan dan pertempuran darat. Dengan kombinasi taktik kavaleri yang unik dan senjata yang canggih, pasukan Mongol menjadi ancaman yang tak terbantahkan. Pasukan Mongol tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan taktik perang yang canggih, tapi juga pada kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan efisien dan merencanakan serangan berdasarkan informasi yang akurat. Ini adalah salah satu faktor kunci yang memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam penaklukan Eurasia. Selain itu, pasukan Mongol juga dikenal karena kemampuan mereka dalam mengisolasi. Pada tahun 1207 hingga 1215 Masehi, ditandai dengan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Genghis Khan. Berkat kepemimpinan yang cerdas dari Genghis Khan dan dukungan dari pasukan yang berani serta loyal, wilayah kekuasaannya berhasil diperluas dengan cepat. Mulai dari tanah airnya Mongolia, dominasinya menyebar hingga ke perbatasan Iran, meliputi wilayah Khawarij di Asia Tengah, melewati Persia, dan hingga ke Transoksiana. Hanya dalam beberapa dekade, Genghis Khan dan pasukan Mongolnya telah menguasai seluruh Eurasia dan Eropa Tengah sampai ke wilayah Pasifik. Penaklukan sejumlah besar daerah oleh Genghis Khan dalam waktu yang singkat menunjukkan betapa luar biasanya pencapaian ini. Semua ini terjadi karena gabungan dari kepemimpinan Genghis Khan yang luar biasa dan dukungan dari pasukannya yang terlatih dengan baik dan setia padanya. Invasi yang dilakukan oleh Genghis Khan bukanlah sekedar ekspansi wilayah semata. Setelah berhasil melakukan berbagai daerah, Genghis Khan kemudian membentuk konfederasi, yaitu sebuah persekutuan antara masyarakat di Asia Tengah. Tujuannya adalah untuk mempersatukan berbagai kelompok dan bangsa di bawah kepemimpinannya, menjadikan wilayah yang dikuasai menjadi lebih terorganisir dan stabil. Keberhasilan strategi dan taktik perangnya membuat bangsa Mongol dapat melanjutkan ekspansinya dengan cepat. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, yaitu beberapa dekade saja, mereka berhasil melakukan wilayah yang sangat luas. Mereka memperluas cangkupan kekuasaannya melampaui Asia Tengah, menjangkau seluruh Eurasia, Eropa Tengah, dan bahkan mencapai wilayah Pasifik. Keberhasilan ini mencerminkan kekuatan militer, strategi, dan juga diplomasi yang dimiliki oleh bangsa Mongol di bawah kendali Genghis Khan.
Pada musim dingin 1226 sampai 1227, Genghis Khan jatuh dari kudanya ketika sedang berburu dan menyebabkan kesehatannya menurun selama beberapa bulan berikutnya. Sejarah mencatat ia meninggal pada 18 atau 25 Agustus 1227. Tetapi berita pemakamannya dirahasiakan dengan ketat. Sejarah mengatakan bahwa pasukannya yang berduka membawa tubuhnya pulang ke Mongolia. Pasukannya membunuh siapapun yang ditemuinya di sepanjang jalan untuk menyembunyikan rute pemakaman sang penguasa. Kemudian, mereka bunuh diri untuk menyembunyikan sepenuhnya rahasia tempat peristirahatan terakhir penguasa tersohor dalam sejarah dunia itu. Saat dia dimakamkan, tentara menunggangi 1000 kuda di atas tanah untuk menyembunyikan jejak makam. Hebatnya lagi, dalam 800 tahun sejak itu, tidak ada yang berhasil menemukan makam Genghis Khan. Lokasinya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah dunia yang belum terpecahkan. Dan begitulah kisah singkat sang penguasa dunia Genghis Khan yang telah kita jelajahi bersama. Semoga kisah ini dapat memberikan pengetahuan tentang sejarah dunia.